Tak ada yang tahu alasan sebenarnya seorang miliarder meninggalkan tahtanya dan hidup di antara sampah. Ia menyembunyikan nama, menukar jas mahalnya dengan baju lusuh, dan membiarkan dunia mengiranya sudah jatuh. Sampai suatu hari, seorang gadis pemulung menolongnya tanpa tahu rahasia besar yang disimpannya. Sejak itu, takdir mereka berubah, bukan karena cinta yang manis, tapi karena kebenaran yang sulit diucapkan. Simak kisah ini sampai akhir, karena akhir ceritanya akan membuat Anda terdiam lama. Pagi itu, udara kota berbau besi dan debu. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi deru kendaraan sudah mulai memenuhi jalan-jalan. Di ujung gang sempit yang dikelilingi tembok kusam dan tiang listrik miring, seorang gadis muda berjalan perlahan sambil menyeret karung putih besar di pundaknya. Namanya Sari. Umurnya 23 tahun. Kulitnya sawo matang yang bersih, wajahnya lembut, tapi sorot matanya keras seperti batu yang ditempa hujan. Ia hidup bersama ibunya di rumah kecil dari papan bekas yang menempel di dinding pembuangan sampah. Setiap pagi, Sari memulai hari dengan kebiasaan yang tidak banyak berubah sejak ia kecil. Menyapu halaman yang sebenarnya bukan halaman, melainkan tanah becek yang tertutup plastik dan serpihan kaca. Ia kemudian mengisi jerigen dengan air dari sumur umum, mencuci muka, lalu melilitkan jilbab yang warnanya sudah pudar. Di atas meja reot, ada sepiring nasi dingin dan ikan asin yang digoreng tipis. Ia makan perlahan, seolah menikmati setiap butirnya. Sementara itu, ibunya, seorang wanita tua yang tubuhnya mulai bongkok, duduk di dekat pintu sambil menyalakan kompor minyak. "Jangan terlalu jauh hari ini, Sar," kata ibunya pelan. Sari tersenyum. "Kalau tidak jauh, hasilnya sedikit, Bu. Yang penting kamu pulang sebelum gelap," ujar ibunya lagi. "Baik, Bu. Saya janji." Begitulah setiap hari. Mereka hidup dengan janji-janji kecil yang selalu ditepati, karena hanya itu yang bisa mereka pegang. Dunia mereka sederhana. Sari tidak pernah bermimpi menjadi orang kaya. Ia hanya ingin bisa makan 3 kali sehari tanpa harus menggadaikan waktu tidurnya. Ia berjalan keluar dari rumah, melewati deretan becak yang berkarat dan beberapa anak kecil yang bermain dengan kaleng bekas. Sari tersenyum pada mereka, lalu menapaki jalan tanah yang menuju ke tempat pembuangan sampah di ujung kota. Setiap langkahnya memantul di antara suara gagak dan desah angin yang membawa aroma busuk, tapi bagi Sari, bau itu sudah seperti udara yang ia hirup sejak lahir. Sesampainya di tumpukan besar itu, ia mulai memilah botol plastik dan kaleng. Tangannya bergerak cekatan, matanya jeli, seperti seseorang yang sedang mencari harta karun di antara reruntuhan. Ia sudah hafal setiap bentuk botol, tahu mana yang bisa dijual lebih mahal, mana yang tidak laku. Di antara hiruk-pikuk bau dan panas, hidupnya berjalan seperti lagu lama yang tak pernah berganti nada. Namun hari itu berbeda. Saat matahari condong ke barat dan langit berubah warna menjadi oranye berdebu, Sari melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Di balik tumpukan kardus, ada seseorang terbaring diam. Tubuhnya kotor, rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya robek. Dari kejauhan, orang itu tampak seperti gembel biasa, mungkin mabuk, mungkin sakit. Tapi entah kenapa, ada sesuatu di wajahnya yang membuat Sari tidak bisa berpaling. Ia mendekat perlahan. "Pak, Anda tidak apa-apa?" tanya Sari pelan. Tak ada jawaban. Ia jongkok, mencoba melihat lebih dekat. Lelaki itu bernafas pelan, tapi masih hidup. Wajahnya pucat, kulitnya terbakar matahari. Di tangannya ada luka lecet. Sari menggigit bibir, bimbang. Ia tahu bahaya menolong orang asing di tempat seperti ini. Tapi suara kecil dalam hatinya berkata lain. Ia menatap langit, lalu berkata lirih, "Kalau saya pergi dan dia mati, bagaimana nanti kalau itu saya di posisinya?" Tanpa pikir panjang, ia mengambil air dari jerigen kecil di gerobak dan membasuh wajah lelaki itu. Sesaat kemudian, mata lelaki itu terbuka perlahan. Matanya hitam tajam, tapi tenang. Ia menatap Sari seperti seseorang yang baru melihat cahaya setelah lama terjebak dalam kegelapan. "Siapa kamu?" tanya lelaki itu pelan. "Saya Sari. Kamu pingsan."
Saya kira kamu sudah. Aku tidak apa-apa, potongnya. Suaranya serak tapi lembut. Terima kasih. Sari mengangguk. Kamu lapar? Lelaki itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum samar. Sedikit. Sari membuka tas kecilnya, mengeluarkan sepotong roti yang sudah agak keras, dan memberikannya. Makanlah. Tidak banyak, tapi lumayan. Lelaki itu menerima dan memakan perlahan. Namamu siapa? Tanya Sari lagi. Ia menatap jauh ke arah horizon, lalu menjawab. Panggil saja aku Dede. Sari tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk dan berkata, kalau kamu mau, ikut ke rumahku malam ini. Ibu tidak keberatan. Daripada tidur di sini. Dede terdiam lama. Tatapannya menerawang, seperti menimbang sesuatu yang berat. Aku tidak ingin merepotkanmu. Kamu tidak merepotkan. Aku cuma tidak tega kalau kamu mati di tempat ini. Lelaki itu akhirnya mengangguk pelan. Sore itu, dua manusia berjalan berdampingan melewati gang sempit, membawa gerobak penuh botol plastik dan cerita yang belum mereka tahu akan mengubah hidup keduanya. Rumah Sari sederhana, berdinding papan bekas dan beratap seng yang berisik setiap kali hujan datang. Tapi malam itu, di bawah lampu minyak yang redup, rumah itu seperti tempat paling hangat di dunia. Sari menghangatkan air dan memberikan segelas teh pada Dede. Lelaki itu duduk di lantai, diam, memperhatikan cara Sari bergerak. Aku belum pernah melihat orang seperti kamu, katanya akhirnya. Sari menoleh. Maksudmu apa? Kamu bekerja keras, tapi masih bisa tersenyum. Kamu menolong orang tanpa bertanya dulu siapa dia. Sari tertawa kecil. Kalau kita menunggu orang layak ditolong, mungkin tidak akan ada yang pernah kita tolong. Dede memandangi wajah gadis itu lama sekali. Ada ketulusan yang jarang ia temui, bahkan di dunia yang sudah ia jelajahi begitu luas. Ia merasakan sesuatu di dada yang tidak bisa ia beri nama. Sesuatu yang tenang tapi hangat. Malam semakin larut. Angin membawa suara jangkrik dari kejauhan. Sari membentangkan tikar di sudut ruangan. Kamu bisa tidur di sini, katanya. Kalau butuh apa-apa, panggil saja. Dede hanya mengangguk. Sari mematikan lampu minyak, menyisakan sedikit cahaya dari bulan yang menyelinap di celah papan. Di tengah keheningan, Dede memandangi langit-langit reot di atasnya. Ia bukan gembel sungguhan. Ia miliarder yang sedang melarikan diri dari hidupnya sendiri. Tapi di tempat kumuh ini, ia merasa anehnya lebih damai daripada di rumahnya yang megah. Ia teringat kata-kata ayahnya dulu. Kau tidak akan mengerti hidup sebelum kau tahu rasanya kehilangan segalanya. Dede menutup mata. Di luar, Sari duduk di beranda kecil, menatap langit dan mengucap doa yang sama setiap malam. Ya Tuhan, jangan ambil senyum ibu. Kalau boleh, biar aku saja yang menanggung lelahnya. Langit malam itu penuh bintang. Dan di antara cahaya-cahaya kecil yang berkelip, ada satu cahaya yang mulai tumbuh di hati dua manusia yang baru saja bertemu. Satu lahir dari kegelapan, satu tumbuh dari kasih. Mereka belum tahu, tapi takdir sedang menulis kisah yang akan membuat keduanya belajar arti cinta, bukan dari keindahan, tapi dari keikhlasan di antara sampah dan debu. Fajar merekah seperti luka yang diseka pelan. Sari bangun lebih cepat dari ayam tetangga. Di luar, dingin menggigit kulit. Kabut tipis merayap di antara tumpukan karung dan botol. Ia menanak nasi dengan api kecil, menyiapkan teh untuk ibunya, lalu menatap sudut ruangan tempat Dede tidur semalam. Lelaki itu masih terpejam. Wajahnya lebih tenang dibanding kemarin, seperti orang yang akhirnya berhenti dikejar sesuatu yang tidak terlihat. Sari menunggu beberapa menit sebelum memanggil pelan. Dede, sudah pagi. Dede membuka mata. Ia butuh waktu untuk mengingat di mana ia berada. Saat sadar, ia duduk perlahan, menatap ruangan sederhana itu seolah baru saja meminjamkan dadanya untuk sebuah sungai kecil, dan sungai itu kini mengalir lebih tenang. Terima kasih, Sari, katanya. Aku merasa pulang ke tempat yang belum pernah kumiliki. Sari tersenyum tipis. Minum teh dulu. Lalu kalau kamu tidak keberatan, ikut aku ke lapak.
Banyak karung yang harus diisi hari ini. Aku ikut, jawab Dede. Matahari naik setengah telapak. Jalanan menuju lapak mulai ramai dengan suara roda gerobak dan teriakan para pengepul kecil yang saling menawar. Di sepanjang pagar seng, tergantung kain-kain bekas yang dijemur. Warnanya pudar seperti kenangan yang sering dipaksa bertahan. Sari melangkah mantap. Dede berjalan di sampingnya, sesekali menoleh ke kiri dan ke kanan, memperhatikan detail yang selama ini hanya ia lihat dari balik jendela mobil yang selalu tertutup rapat. Setibanya di lapak, Sari menurunkan karung, merapikan botol, memisahkan plastik bening dari yang berwarna. Jemarinya cekatan seperti orang yang telah berdamai lama dengan pekerjaan ini. Dede memandang, lalu ikut jongkok. Ia bertanya, bukan untuk basa-basi, melainkan untuk benar-benar belajar. Yang ini kenapa dipisah sendiri? Lebih mahal. Botol minuman tertentu lebih cepat laku, jawab Sari. Kalau kaleng dihitung kilo. Harganya bisa naik turun. Siapa yang menentukan harga? Bos besar di atas sana. Kita bisa marah, tapi besok tetap berangkat lagi. Dede mengangguk pelan. Dalam kepalanya, angka-angka menyatu dengan wajah-wajah. Ia melihat betapa panjangnya rantai yang menghubungkan satu botol plastik dengan sepotong roti di meja Sari. Ia pikir, mungkin seluruh kehidupannya selama ini hanya peta lebar tanpa jalan setapak. Di sini, setiap setapak adalah hasil kerja yang benar, yang membuat jam terasa jujur. Seorang lelaki bertubuh kekar datang dengan langkah berat. Namanya Ujang, pemilik lapak yang membeli rongsokan dari para pemulung. Wajahnya keras, tapi tidak kejam. Ujang menatap Dede, lalu menatap Sari. Orang baru. Sari mengangguk. Dia semalam sakit di tumpukan. Saya bawa pulang. Ujang menghela napas. Banyak orang jatuh di sini. Tidak semua bisa bangun lagi. Dede menatap Ujang sambil tersenyum kecil. Saya akan bekerja. Tidak gratis menumpang hidup. Ujang mendengus, tapi matanya melunak sedikit. Kalau mau kerja, kerja yang benar. Mereka bekerja bersama. Sari mengajarkan cara mengikat karung agar tidak mudah robek. Dede mengajarkan cara menyusun isi gerobak agar beratnya seimbang dan tidak menguras tenaga. Siang, ketika panas turun seperti palu, Sari mengambil air dari jerigen. Ia memberikan botol pada Dede lebih dulu. Minum. Nanti pusing. Dede menerimanya. Terima kasih, Sari. Ia memperhatikan cara Sari menyeka keringat dengan punggung tangan yang berdebu. Ada sesuatu di gerak sederhana itu yang membuat Dede ingin menunduk. Rasa hormat tumbuh seperti pohon yang menemukan tanahnya. Di sela kerja, Dede seperti lupa bahwa ia datang dari dunia lain. Ia bertanya pada Sari tentang banyak hal yang tidak tertulis di buku atau majalah. Sejak kapan kau mulai memulung? Sejak bapak meninggal. Umurku 12. Ibu sakit beberapa kali, jadi aku berhenti sekolah. Kalau hujan, kami berteduh sambil menunggu harga barang jatuh. Hujan bikin berat, timbangannya naik, tapi kualitas turun. Hidup seperti itu. Selalu ada yang naik, selalu ada yang turun. Dede menunduk. Ia ingat pertemuan direksi, grafik keuntungan yang dipresentasikan dengan layar besar, tepuk tangan, dan jam arloji yang diputar-putar karena bosan. Di sini, grafik itu memiliki wajah, bukan baris angka, melainkan napas yang naik turun dalam dada manusia. Sore mendekat, mendung menahan cahaya sore agar tidak pecah. Ujang menghitung karung. Takaranmu bagus hari ini, Sar. Sari mengangguk. Alhamdulillah. Ujang menatap Dede lagi. Kau bukan orang jalanan. Tanganmu tidak tahu caranya mencuri, tapi tahu caranya menulis. Aku tidak salah lihat. Dede tersenyum tipis. Aku sedang belajar menjadi orang jalanan yang jujur. Ujang meludah ke tanah, bukan karena muak, melainkan kebiasaan dari laki-laki yang selalu berhadapan dengan debu. Kalau kau jujur, lapakku aman. Kalau kau curang, kupastikan kau tidak akan betah. Hujan turun tiba-tiba. Deras seperti seseorang yang membuka keran langit.
Mereka berlari ke bawah terpal. Sari memeluk karung agar tidak basah. Dede menahan tiang terpal yang hampir roboh. Ujang berteriak memanggil dua anak buahnya. Angin mendorong bau sampah ke segala arah. Di bawah suara hujan, Sari dan Dede saling menatap. Mata Sari berbinar, bukan karena senang, melainkan karena ada sesuatu yang terkonfirmasi di dalam dirinya. Lelaki ini tidak lari saat keadaan menjadi berat. Malam, mereka pulang dengan pakaian basah. Ibu Sari menyambut dengan wajah khawatir. "Kalian kehujanan." Sari menaruh karung, lalu mengganti baju ibunya lebih dulu. Dede membantu menjemur pakaian. Setelah itu, mereka makan bersama. Nasi, sayur bening, dan ikan asin. Dede makan perlahan, menikmati rasa yang selama ini tidak pernah ia perhatikan. "Sari," katanya, "besok bolehkah aku memperbaiki atap seng di dapur? Tadi kulihat ada lubang kecil." Itu yang membuat angin mengusir panas nasi terlalu cepat. Sari memandangnya heran. "Kamu bisa memperbaiki atap. Aku bisa mencoba." Ibu Sari tertawa kecil. "Cobalah. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada melihat orang mencoba hal yang baik." Setelah makan, Sari mengambil radio butut di sudut ruangan. Radio itu sering mati hidup seperti orang yang bingung mau memilih diam atau bicara. "Radio ini teman kami waktu malam," katanya. "Kalau beruntung, ada siaran drama lama. Lucu meski suaranya serak." Dede memeriksa radio itu. Ia membuka bagian belakangnya, mengelap debu, mengencangkan baut. Ia tidak ahli, tetapi cukup sabar. Setelah beberapa menit, suara pelan muncul. Lagu lawas mengalun. Ibu Sari menatap. Matanya basah sedikit. "Dede, kamu baik sekali." Dede tersenyum, menunduk. "Radio ini membuat rumahmu hangat. Aku hanya ingin api kecilnya tidak mati." Hari berganti. Rutinitas menyatu seperti benang yang ditenun pelan. Dede tidak lagi tidur sepanjang malam. Ia bangun setiap subuh, membantu Sari menimba air, memotong kardus, dan mengangkat karung. Ia belajar bahasa pasar yang padat dan jujur. Ia bahkan mulai hafal nama anak-anak pemulung yang datang bermain di depan rumah Sari. Ada Dimas yang selalu tertawa meski bajunya sobek. Ada Reni yang suka menyusun tutup botol menjadi lingkaran, lalu berkata bahwa itu adalah matahari miliknya. Suatu siang, setelah pekerjaan agak longgar, Sari mengajaknya duduk di pinggir kali kecil yang digaris oleh sampah ringan. Angin mengibaskan bau amis, tetapi ada selarik langit biru yang menolak pergi. "Kau dulu sekolah di mana, Dede?" Dede menatap permukaan air. Ia memilih kata dengan hati-hati. "Aku belajar di beberapa tempat, lalu belajar lagi di banyak tempat lain. Belajar membuatku merasa semakin tidak tahu banyak hal." Sari tertawa kecil. "Kau bicara seperti guru. Tapi aku suka. Bagiku, belajar itu ketika kita berangkat pagi, lalu pulang sore dengan tangan yang lebih terlatih daripada kemarin." "Aku setuju," kata Dede. "Tangan yang bisa lebih pelan saat menolong, lebih kuat saat menahan, dan lebih berani saat melepaskan." Di senja lain, Dede mengajari Sari menulis lagi. Sari masih ingat huruf, tetapi jarang memakainya. Di atas meja kecil, Dede menggambar garis. Sari mengikuti. "Tulislah namamu," kata Dede. Sari menunduk. Pensil terasa berat di tangannya. Ia menulis pelan. "Sari." Dede tersenyum. "Bagus. Sekarang tulis satu kalimat yang kamu suka." Sari berpikir. Lalu ia menulis. "Aku ingin ibuku sehat." Dede membaca keras-keras. Suaranya dalam dan lembut. "Aku ingin ibuku sehat." Sari menoleh. "Kenapa suaramu seperti itu?" "Karena kalimatmu doa, bukan sekadar rangkaian kata." Sari menatap lantai, menahan sesuatu yang hangat menggenang di mata. Ia tidak ingin menangis. Sudah terlalu sering air matanya habis untuk hal-hal yang tidak bisa ditolong. Di lapak, Ujang memperhatikan gerak Dede dari hari ke hari. Ia tidak lagi hanya melihat orang asing. Ia mengamati ketelitian Dede saat menimbang,
ketekunannya saat memintal tali, juga kesabarannya saat berbicara dengan pemulung tua yang sering salah hitung. Suatu sore, Ujang memanggilnya ke belakang lapak, tempat ada bangku dari balok bekas. "Kau bukan orang biasa," kata Ujang tanpa basa-basi. "Aku orang biasa yang baru belajar menjadi orang yang lebih biasa," jawab Dede, setengah bercanda. Ujang terdiam. "Aku dulu tukang angkut. Hidup memukul bahuku sampai aku mengerti arti kejujuran. Kau, entah dari mana kau datang, tapi kau membawa sesuatu yang membuat tempat ini merasa aman. Jangan merusaknya." "Aku tidak akan merusaknya. Karena di sini, kejujuran adalah modal paling mahal. Kalau rusak, semua habis." "Mengerti, mengerti," kata Dede. Hari kelima setelah Dede datang, seorang preman kecil yang sering memungut uang lapak datang dengan marah. Ia menuduh salah seorang pemulung muda mencuri timbangan kecil milik kawannya. Suasana tegang. Pemulung muda itu ketakutan, menunduk, menyangkal dengan suara gemetar. Sari berdiri di dekatnya, siap membantu, tetapi tahu batas. Ujang maju, menahan situasi agar tidak pecah. Dede melangkah satu tapak. "Aku semalam melihat anak ini tidur di bawah kanopi lapak. Ia tidak pergi kemanapun," kata Dede. Preman itu menyipitkan mata. "Siapa kamu berani ikut bicara?" "Orang yang tahu bedanya tuduhan dan kebenaran," jawab Dede tenang. Ujang menatap Dede cepat, lalu kembali ke preman. "Timbanganmu hilang di mana?" "Di warung belakang." "Kalau begitu cari di warung belakang. Jangan di sini." Preman itu hendak membantah, tetapi melihat mata Ujang yang tidak suka dibuat lelah, ia mundur dengan gerutuan. Sore itu, pemulung muda duduk di tanah, wajahnya pucat. Dede mendekat, menaruh sebotol air. "Minumlah." Anak itu menerima. "Terima kasih, Bang." Sesuatu yang benar tidak butuh suara keras. Ia membutuhkan saksi dan keberanian, kata Dede. Anak itu mengangguk tanpa paham sepenuhnya, tetapi menyimpan suaranya di dalam dada. Di malam yang lain, setelah semua pekerjaan usai, Sari duduk di beranda kecil. Dede duduk di tangga. Hening yang baik mengisi jarak di antara mereka. "Dede," kata Sari pelan, "aku merasa kamu membawa sesuatu yang tidak bisa dijual di pasar." "Apa itu?" "Ketentraman." Dede tersenyum. Ia menatap langit. Bintang-bintang seperti huruf kecil yang tidak ingin sombong. "Sari, siapapun kita di siang hari, malam selalu menagih siapa kita sesungguhnya." "Apa maksudmu?" "Siang menilai dari apa yang kita kerjakan. Malam menilai dari apa yang kita simpan di hati." Sari terdiam, memikirkan kalimat itu. Ia memandang kedua tangannya. Kuku yang kotor, kulit yang kasar. Namun ada sesuatu di sana yang membuatnya tidak ingin mengganti hidupnya dengan hidup siapapun, kecuali demi kesehatan ibunya. "Aku senang kamu datang," kata Sari akhirnya. "Aku juga," jawab Dede. "Aku merasa belajar dari awal lagi. Seperti anak kecil." Beberapa hari kemudian, Dede akhirnya memperbaiki atap seng yang bocor. Ia memanjat dengan hati-hati, memaku seng tambahan, menyelipkan karet ban agar air tidak mudah menyusup. Saat hujan turun, mereka bertiga duduk di dapur, memperhatikan cara air jatuh seperti manik-manik yang gagal menembus pertahanan baru. Ibu Sari bertepuk pelan. "Dede, kamu menyelamatkan sayur beningku dari menjadi asin oleh air hujan." Semua tertawa. Sari memandang Dede. Tawa itu seperti jembatan pendek yang menghubungkan dua tepi sungai yang selama ini terlalu jauh. Di lapak, kabar tentang lelaki baru yang tidak banyak bicara tetapi banyak bekerja menyebar cepat. Ada yang sinis, menganggapnya aneh. Ada yang iri, karena Ujang tampak memandangnya dengan hormat. Ada juga yang diam-diam merasa dilindungi, terutama para pemulung yang sering kalah dalam tawar-menawar dengan tengkulak nakal. Dede tidak menanggapi semua itu. Ia hanya menguatkan langkah dan menata gerobak. Ia tahu, kepercayaan tidak datang dengan tepuk tangan. Ia datang dengan sore yang panjang dan punggung yang lelah. Pada suatu senja, Sari kembali mengajaknya duduk di pinggir kali.
Kali itu seperti cermin yang retak, tetapi tetap mau memantulkan cahaya. Aku ingin menanyakan sesuatu, kata Sari. Tanyakan. Kenapa kamu menatap langit sering sekali? Seperti sedang menghitung garis yang tidak terlihat. Dede tersenyum. Ayahku dulu mengajariku membaca langit. Katanya, langit mengajarkan jarak. Kita tidak akan tamak bila kita paham jarak. Kita tidak akan angkuh bila kita tahu seberapa kecil kita di bawahnya. Saat aku menatap langit, aku mengukur ulang diriku. Sari memejamkan mata sejenak. Ayahku mengajariku menimbang jujur. Katanya, kalau menimbang curang, timbangan di dada akan kehilangan jarumnya. Sejak itu, aku takut berbohong pada timbangan. Mereka mengajari kita hal yang sama. Hanya dengan bahasa yang berbeda, kata Dede. Sari mengangguk. Ia memandang Dede lama. Ada tanda tanya yang tumbuh pelan. Tidak ingin meledak. Hanya ingin duduk di kursi kecil di sudut pikirannya. Tanda tanya itu bernama siapa? Siapa sesungguhnya lelaki ini? Dari mana ia datang? Apa yang ia cari? Tapi setiap kali tanda tanya itu hendak maju, Sari menahannya. Ia merasa belum berhak. Kasih yang lahir dari terburu-buru adalah benih yang mudah patah. Malam mendekat. Radio butut kembali menyala. Suara penyiar tua membacakan sajak pendek tentang orang yang menemukan rumah di tempat yang tidak pernah ia sangka. Ibu Sari tertidur di kursi kecil. Napasnya teratur. Sari merapikan selimut. Dede berdiri di ambang pintu, menatap gang yang lengang. Sari, katanya tanpa menoleh. Bolehkah aku tetap membantu sampai aku menemukan pekerjaanku sendiri di sini? Boleh, jawab Sari. Tidak ada yang melarang orang untuk menjadi baik lebih lama. Aku berjanji tidak akan merepotkanmu. Kau sudah merepotkan. Tapi aku senang, kata Sari sambil tertawa pelan. Malam itu, Dede menatap tangan kirinya. Ada luka-luka kecil, bekas memegang tali karung dan seng tajam. Luka itu seperti alfabet baru yang sedang mengajarinya membaca bab yang ia tutup sejak lama. Ia mengingat rapat, kontrak, fasilitas, pelayanan yang memanggilnya dengan sebutan yang membuatnya jauh dari manusia. Di sini, ia dipanggil dengan nama yang pendek. Nama yang membuat seorang ibu tersenyum, membuat seorang gadis memercayakan punggungnya pada bahu tipis hujan. Di ranjang tikar, Dede menutup mata. Ia berdoa tanpa suara. Ia meminta agar langkahnya tidak salah. Ia meminta agar rahasianya tidak menjadi pedang yang melukai Sari. Ia belum siap mengaku. Belum saatnya. Ia ingin memastikan bahwa apa yang tumbuh di antara mereka bukan ilusi yang dibuat oleh rasa kasihan, melainkan sesuatu yang sabar seperti akar pohon yang mencari air di tanah keras. Esoknya, matahari kembali lahir di atas seng, di atas botol, di atas gerobak. Mereka berangkat lagi. Dede mendorong gerobak, Sari berjalan di samping, menyebut satu persatu nama warung yang memiliki simpanan kardus. Mereka tertawa kecil ketika seekor kucing tiba-tiba melompat dari tumpukan karung, membuat Sari kaget. Di ujung jalan, Ujang melambai. Di balik semua itu, kota tetap ribut, tetap lebar, tetap asing. Namun di lintasan kecil ini, mereka telah menemukan sesuatu yang membuat orang kuat berdiri. Rasa saling percaya. Pada suatu sore, hujan nyaris turun tetapi menahan diri. Udara terasa berat. Sari berhenti sejenak, memijat tengkuk. Dede melihatnya. Kau lelah. Sedikit. Tapi aku kuat. Kalau begitu, istirahat 5 menit saja. Biar aku yang menyusun. Jangan manja, Dede. Kau harus kuat juga. Ujar Sari sambil tersenyum nakal. Dede tertawa. Aku sudah kuat sejak bertemu karung pertama. Hening sebentar. Sari berkata lagi, suaranya lebih pelan. Dede, kalau suatu saat kamu pergi, jangan pergi tanpa pamit. Aku tidak suka kehilangan yang diam-diam. Dede menatapnya. Ada cahaya kecil bergetar di matanya. Aku tidak akan pergi tanpa pamit, katanya. Dan kalaupun aku pergi, aku ingin kau tahu bahwa ada jalan yang akan membawaku kembali. Jalan apa? Jalan yang dibuat oleh orang-orang yang saling percaya.
Senja menurunkan tirai. Lampu-lampu mulai menyala. Di kejauhan, kota seperti pamer. Di dekat mereka, hidup seperti berdeham pelan, meminta diperhatikan. Dede mengikat tali karung sekali lagi, menguatkan simpul. Sari mengangguk. Mereka berjalan pulang. Di belakang mereka, jejak kaki bertumpuk di tanah basah, membentuk pola yang tidak akan dilihat orang, tetapi akan dikenang oleh tanah. Malam itu, Sari menulis satu kalimat baru di buku kecil bekas yang diberikan Dede. Hari ini aku dan Dede pulang dengan gerobak lebih ringan, tapi hati lebih berat oleh hal yang baik. Ia menutup buku, meniup lampu, lalu berbaring. Di luar, suara malam seperti kain panjang yang direntang. Di dalam, dada Sari dipenuhi sesuatu yang lembut. Ia tidak terburu-buru memberi nama. Ia hanya ingin menyimpannya seperti menaruh bunga liar di gelas yang retak, agar tetap segar sampai pagi. Di sudut lain, Dede duduk bersila. Ia memandang pintu, memandang langit di atas pintu, memandang gelap yang tidak lagi menakutkan. Ia berjanji di dalam hati. Besok ia akan bekerja lebih baik. Besok ia akan belajar lebih banyak. Besok ia akan menjaga rahasianya dengan cara yang tidak melukai siapapun. Ia tahu, orang-orang seperti Sari selalu menjadi korban kebohongan orang-orang seperti dirinya. Maka ia memilih jalan paling panjang. Jalan untuk membuktikan bahwa kebajikan bisa ditanam tanpa pamer, dan cinta bisa tumbuh tanpa tergesa. Malam menjadi dalam. Radio mati. Hujan tidak jadi turun. Angin menyusup lewat celah papan, membawa suara jauh. Di sana, di ruang kecil yang dindingnya memelihara bau hari, dua manusia yang belum saling mengaku sama sekali sedang belajar hal paling sulit di dunia. Percaya. Mereka belum tahu, kepercayaan itu akan diuji. Bukan oleh hujan, bukan oleh preman, bukan oleh ujang, melainkan oleh nama yang selama ini tidak disebut. Nama yang suatu hari akan menyala di gedung kaca, lalu memantul ke mata Sari seperti kilat. Tapi malam ini, tidak ada kilat. Hanya hati yang berlatih diam, seperti murid yang menunggu gurunya datang. Di halaman, seekor kucing tidur di atas karung. Di dinding, bayangan lampu berayun. Di langit, bintang menyapa tanpa kata. Dan di antara semua yang diam itu, ada sesuatu yang bergerak, tumbuh pelan, tidak memaksa, tidak rewel, tetapi keras kepala seperti tunas yang menolak mati. Sesuatu itu bernama harapan. Harapan yang kelak, ketika nama sebenarnya terucap, tidak akan bubar seperti asap. Harapan yang akan menuntun mereka melewati hari-hari yang sulit, juga hari-hari yang terang. Begitulah, malam menutup bab kedua kisah ini. Lelaki tanpa nama tinggal sedikit lagi menamai dirinya. Gadis pemulung tanpa masa depan yang jelas mulai memiliki peta kecil, yang digambar oleh orang yang tidak ia kenal kemarin, tetapi sudah ia percayai hari ini. Besok, mereka akan kembali ke lapak. Besok, mereka akan tertawa saat gerobak macet di lubang kecil. Besok, mereka akan meminjamkan punggung pada hidup. Dan besok, untuk pertama kalinya, Sari akan berani bertanya sedikit lebih jauh tentang siapa Dede sesungguhnya. Namun malam ini, biarkan mereka tidur dengan tenang, karena esok adalah milik orang yang dapat bangun dengan hati yang tidak marah. Langit pagi itu seperti lembaran abu-abu yang belum sempat dicuci hujan. Udara pengap, seolah menahan napas. Di lapak, Dede dan Sari sudah mulai memilah barang sebelum matahari naik sepenuhnya. Gerobak mereka setengah penuh, dan Sari memutar lagu pelan dari radio yang disimpan di bawah meja kayu. Lagu lama, suaranya serak tapi lembut, membuat suasana pagi jadi lebih sabar. Dede, kata Sari tanpa menoleh. Kenapa kamu selalu datang lebih dulu dari aku? Karena aku tidak ingin kau menyalakan kompor sendirian, jawab Dede sambil menimbang botol. Aku tahu bau asap bisa bikin sesak. Sari tertawa kecil. Kamu seperti orang yang sudah lama hidup di sini saja. Mungkin karena aku menemukan hal-hal yang selama ini kucari di tempat lain, jawab Dede pelan. Sari menoleh, menatapnya sejenak. Tatapan itu singkat, tapi menyimpan tanya yang belum berani keluar. Ia merasa Dede menyembunyikan sesuatu. Tapi apapun itu,
Lelaki itu tidak pernah berbuat buruk. Ia sopan, rajin, dan selalu mengucap terima kasih bahkan untuk hal kecil. Maka Sari memilih diam. Kadang, diam adalah cara terbaik untuk menjaga sesuatu yang masih rapuh agar tidak pecah. Siang menjelang. Udara mulai panas. Dede berdiri di bawah terpal, menatap ke arah jalan raya. Di kejauhan, tampak gedung-gedung kaca yang memantulkan sinar matahari, memantulkan dunia yang dulu miliknya. Dunia yang kini terasa asing. Dunia yang penuh angka, janji, dan wajah-wajah yang menilai seseorang dari pakaian yang ia kenakan. Ia menunduk, menatap tangannya yang kotor. Tangannya dulu hanya memegang pena, menandatangani kontrak, memegang setir mobil mewah. Sekarang, tangan itu menimba air, mengikat karung, dan mengangkat besi tua. Tapi entah kenapa, baru sekarang ia merasa tangannya berguna. Sore hari, Dede berkata pada Sari bahwa ia ingin pergi sebentar ke kota. Ia bilang ingin mencari pekerjaan tambahan agar bisa membantu lebih banyak. Sari mengangguk, meski di hatinya ada rasa cemas yang tak bisa ia jelaskan. Hati-hati ya, Dede, katanya. Dede menatapnya, tersenyum. Aku selalu hati-hati kalau tahu ada yang menungguku. Sari menunduk, menahan senyum yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Ia tak tahu kenapa setiap kali Dede berbicara, dunia di sekitarnya terasa lebih tenang. Seperti suara yang bisa menenangkan luka. Dede berjalan menuju kota dengan pakaian lusuh yang sama. Tapi langkahnya mantap. Ia menumpang truk barang, duduk di antara kardus dan jerigen kosong. Jalanan yang dilalui terasa panjang. Bau aspal panas bercampur debu menempel di wajahnya. Tapi di balik semuanya, ada sesuatu yang bergetar di dada, perasaan yang campur antara rindu dan takut. Ketika truk berhenti di depan gedung tinggi berwarna perak, Dede turun perlahan. Orang-orang bersetelan jas menatapnya aneh. Tidak ada yang mengenalinya. Tidak ada yang menyangka bahwa lelaki berdebu ini dulu pernah berdiri di lobi itu sebagai pemilik, bukan pengemis. Gedung itu miliknya. Atau setidaknya, dulu miliknya. Sekarang, para manajer menjalankan perusahaan daur ulang yang ia dirikan dari nol. Perusahaan itu besar, terkenal, dan terus tumbuh. Tapi di tengah semua kemajuan itu, Dede merasa kehilangan arah. Ia tak lagi tahu untuk apa semua kekayaan itu kalau akhirnya membuatnya merasa sendirian di antara banyak orang. Ia berdiri beberapa menit di depan gedung. Seorang satpam menghampiri, menatapnya curiga. "Pak, tidak boleh berdiri di sini," katanya dingin. Dede menunduk. "Baik, saya hanya melihat." "Melihat apa?" "Diri saya sendiri, beberapa tahun lalu." Satpam mengernyit. Tak paham. Dede berbalik, melangkah pergi. Tapi di saat yang sama, dari dalam gedung, seseorang keluar. Sekretaris lamanya, Maya, menatap cepat ke arah jalan. Sekilas, matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal. "Pak Dede?" gumamnya, setengah tak percaya. Namun sebelum ia sempat memanggil, lelaki itu sudah hilang di antara keramaian. Di perjalanan pulang, langit mendung berat. Hujan turun sebelum truk yang ia tumpangi sampai ke ujung jalan. Air menetes dari rambutnya, membasahi wajah. Tapi Dede tidak berusaha meneduh. Hujan menemaninya seperti kawan lama. Ia berjalan pelan melewati gang, sampai akhirnya tiba di rumah Sari. Sari sudah menunggunya di depan, membawa payung kecil. "Dede, kamu basah kuyup," serunya khawatir. Dede hanya tersenyum. "Tidak apa, hujan hari ini ramah. Masuk cepat, nanti demam." Di dalam rumah, Sari menyalakan lampu minyak dan menyodorkan handuk. Ibu Sari sudah tertidur di kursi. Dede duduk di lantai, mengusap wajahnya. Sari memperhatikan diam-diam. Wajah lelaki itu tampak jauh. Bukan lelah, tapi seolah sedang membawa sesuatu yang berat dari tempat yang jauh. "Kamu dapat pekerjaan?" tanya Sari pelan. Dede menatap api di kompor. "Belum, tapi aku menemukan sesuatu." "Apa itu?" "Jawaban kenapa aku ada di sini." Sari mengerutkan kening.
Maksudmu? Dede menatapnya lembut. Aku dulu hidup dengan banyak hal. Tapi kehilangan diriku sendiri. Dan baru di sini, aku merasa hidup kembali. Sari menatap lama, lalu tersenyum. Berarti tempat ini cukup ajaib. Tempat ini tidak ajaib. Kau yang membuatnya jadi begitu. Hari-hari berlalu. Dede kembali bekerja seperti biasa di lapak. Tapi entah kenapa, Ujang mulai memperhatikannya lebih seksama. Kadang Ujang melihat Dede berbicara dengan cara yang terlalu santun untuk ukuran orang jalanan. Kadang, caranya menatap sesuatu membuat Ujang berpikir lelaki itu bukan orang biasa. Suatu siang, ketika semua orang istirahat, Ujang menghampirinya. Dede, katanya sambil menyulut rokok. Aku sudah tua. Mataku tidak sehebat dulu. Tapi aku tahu, orang yang kerja keras karena lapar. Matanya beda dengan orang yang kerja keras karena mencari tenang. Dede tersenyum. Mungkin aku bagian yang kedua. Tenang dari apa? Dari diriku sendiri. Ujang mengangguk pelan. Kalau kau butuh tempat tinggal tetap, bilang saja. Aku punya rumah kosong dekat gudang. Terima kasih, Pak Ujang. Tapi aku sudah punya rumah. Rumah siapa? Rumah Sari. Ujang menatapnya beberapa detik, lalu tertawa kecil. Kau tahu, anak itu berbeda. Ia tidak butuh kasihan, tapi butuh seseorang yang tidak mengasihaninya. Aku tahu, kata Dede pelan. Itulah kenapa aku tetap di sini. Beberapa minggu kemudian, berita besar muncul di televisi kecil di warung dekat lapak. Ada kabar bahwa pemilik besar perusahaan daur ulang yang bernama Dede Rahman dikabarkan menghilang tanpa jejak. Perusahaannya tetap berjalan, tapi media mulai bertanya-tanya kemana ia pergi. Sari sedang membeli kopi di warung itu ketika berita itu muncul. Ia menatap layar kecil itu. Wajah Dede di televisi tampak bersih, memakai jas rapi, tersenyum sopan. Jantung Sari berhenti berdetak sejenak. Ia tak salah lihat. Itu Dede. Tapi bagaimana bisa? Ia pulang terburu-buru, menutup pintu rumah, duduk lama di lantai, memegangi dadanya. Semua potongan mulai menyatu di kepalanya. Cara bicara Dede, tatapan matanya, kebiasaannya memandangi langit dan kota dari kejauhan. Sari memejamkan mata. Ia ingin marah, tapi yang muncul justru air mata. Malam itu, Dede datang seperti biasa. Ia membawa sedikit roti dari warung, wajahnya tenang. Tapi saat melihat Sari duduk di beranda tanpa bicara, hatinya bergetar. Sari. Sari menatapnya. Namamu Dede Rahman, bukan? Dede terdiam. Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Kenapa kau tidak bilang siapa dirimu sebenarnya? Aku takut, jawab Dede lirih. Takut kehilangan sesuatu yang tulus. Sari berdiri, suaranya bergetar. Kau pikir aku menyukaimu karena kau miskin? Tidak, Dede. Aku menyukaimu karena kau manusia. Tapi sekarang aku tidak tahu, siapa yang sebenarnya ada di depanku. Dede menatap tanah. Suaranya pelan seperti doa. Aku datang ke sini bukan untuk berbohong. Aku ingin belajar tentang dunia yang selama ini kulupakan. Aku ingin tahu bagaimana rasanya hidup tanpa dibayar, tanpa disanjung, tanpa nama. Sari menatap matanya lama. Di sana, tidak ada kebohongan, hanya penyesalan. Tapi luka tetap luka, meski penyebabnya baik. Pergilah dulu, Dede. Katanya akhirnya. Aku butuh waktu untuk percaya lagi. Dede tidak membantah. Ia menunduk. Melangkah pergi di bawah hujan kecil yang mulai turun. Sari menatap punggungnya menjauh sampai hilang di tikungan. Air mata mengalir tanpa suara. Ibu Sari keluar dari dalam rumah, menatap anaknya dengan mata yang sudah paham banyak hal. Kau menangis karena cinta atau karena kejujuran? Sari menghapus air matanya. Mungkin karena keduanya, Bu. Malam itu, Dede berdiri di depan gedung kaca tempat dulu ia bekerja. Lampu-lampu terang menyilaukan matanya. Ia menatap pantulan dirinya di kaca besar itu. Pakaian lusuh, rambut berantakan, wajah yang tak lagi dikenali oleh dunia lamanya.
Tapi anehnya, untuk pertama kalinya, ia melihat sosok yang jujur. Di balik pantulan itu, ada dua dunia yang tidak akan pernah sama. Dunia uang dan dunia rasa. Dan ia tahu, ia tak bisa hidup hanya di salah satunya. Maka ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan memperbaiki segalanya. Ia akan kembali, bukan sebagai Dede si miliarder, tapi sebagai Dede yang dulu ditolong Sari di antara tumpukan sampah dan hujan sore. Ia berjalan lagi, menatap langit yang perlahan cerah. Hujan berhenti. Bulan muncul di antara awan, memantulkan cahaya ke tanah yang masih basah. Dan di kejauhan, di rumah kecil dekat tempat pembuangan itu, Sari masih duduk di beranda, menatap arah yang sama. Mungkin keduanya sedang melihat langit yang sama. Mungkin keduanya sedang berdoa dengan kalimat yang berbeda tapi makna yang sama. Semoga masih ada kesempatan untuk memperbaiki yang retak tanpa memecah yang utuh. Pagi datang tanpa upacara. Cahaya merayap pelan pada dinding papan yang licin, seperti tangan yang belajar menyentuh sesuatu dengan sabar. Sari terbangun lebih lambat dari biasanya. Malam tadi panjang. Pikiran berputar seperti roda gerobak yang kehilangan minyak. Di halaman, embun menggantung di bibir daun, dan seekor kucing menunggu di atas karung seolah ia penjaga setia rumah kecil itu. Ibu berjalan pelan dari dapur, membawa 2 cangkir teh panas. Minumlah, Sar, katanya. Kau akan butuh air hangat untuk menurunkan beban pikiran. Sari menerima cangkir itu dengan kedua tangan. Ibu, suaranya berbisik. Dia berbohong tentang namanya, tetapi tidak berbohong tentang kebaikan. Ibu duduk, menatap wajah anaknya. Banyak orang berbohong supaya terlihat baik. Lebih sedikit yang berbohong karena takut kehilangan kebaikan yang ia temukan. Tugasmu adalah membedakan keduanya. Sari memandangi uap teh yang tipis. Aku butuh waktu. Aku tidak ingin dendam. Tapi aku juga tidak ingin hatiku malas memaafkan. Ambillah waktu itu, kata ibu lembut. Hati bukan pasar. Ia tidak boleh dipaksa menawar terlalu cepat. Hari itu, Sari tetap berangkat ke lapak. Ia menutup pintu pelan, seperti menutup halaman buku yang ia tahu akan dibuka lagi nanti. Jalan menuju lapak terasa lebih panjang, padahal jaraknya tetap. Di tengah jalan, beberapa anak kecil melambaikan tangan. Sari membalas lambaian mereka, tetapi senyumnya belum kembali utuh. Ujang sudah menunggu. Wajahnya seperti dinding seng yang tahan panas, tapi kalau disentuh dengan sabar akan terasa hangat. Kau baik, Sar. Aku baik, jawab Sari singkat. Ujang mengangguk. Kalau ingin diam, diam. Kalau ingin bicara, bicara. Di lapak ini, orang tidak diminta gembira setiap hari. Yang diminta hanya jujur pada timbangan dan jujur pada dada. Mereka bekerja seperti biasa. Karung diisi, botol dipilah, kaleng dihitung. Hanya saja, ada ruang kosong di samping Sari. Ruang yang biasanya diisi oleh Dede. Sesekali Sari menoleh ke arah jalan masuk, seolah menunggu sesuatu yang tidak ia akui kepada siapapun. Namun yang datang hanya debu, angin, dan musik dangdut dari warung ujung. Menjelang siang, Ujang mendekat. Aku kenal laki itu, katanya hati-hati. Bukan namanya, tapi caranya menahan bahu saat orang lain marah. Orang seperti itu jarang ada di tempat kita. Sari menatap tanah. Ternyata dia orang besar. Orang besar belum tentu tinggi, sahut Ujang. Tinggi itu urusan bangunan. Besar itu urusan hati. Dan hatinya, setahuku, sedang belajar berjalan di tanah yang tidak empuk. Sari mengangguk pelan. Aku hanya ingin yakin. Itu saja. Yakin pada apa? Yakin bahwa esok lebih jujur daripada hari ini. Sore menghitam perlahan. Langit memeluk mendung seperti ibu memeluk anak yang rewel. Sari menutup hari dengan gerak yang tetap cekatan. Ia akan pulang, memasak untuk ibunya, lalu duduk di beranda, menunggu gelap reda di dada. Namun sebelum ia mendorong gerobak, seseorang berdiri di ujung jalan. Dede. Ia datang tanpa payung, tanpa jas, tanpa pengawal, tanpa penjelasan panjang.
Ia datang seperti hujan kecil yang meminta izin jatuh. Dari jauh, Sari melihat wajah itu. Detik sejenak memanjang. Dede menunduk, lalu melangkah pelan mendekat. Ujang tidak pergi. Ia berdiri di sana, menjadi saksi yang tidak ingin campur, tetapi siap menegur jika perlu. Dede berhenti di jarak yang pantas. Suaranya rendah. Aku minta maaf, Sari. Sari diam. Aku tidak datang untuk membela diri. Aku datang karena di sini aku belajar tentang orang yang tidak ingin kubohongi lagi. Kenapa harus menyamar? Tanya Sari. Aku lelah dinilai dari baju yang kupakai dan mobil yang kujalankan. Aku ingin tahu apakah aku masih bisa menjadi manusia tanpa semua itu. Lalu aku bertemu kamu, dan keinginanku untuk jujur kalah oleh ketakutan kehilanganmu. Jujur yang tertunda tetap melukai, kata Sari. Aku tahu, dan aku tidak akan menuntut maaf. Aku akan menunggu. Tapi aku tidak ingin menunggu tanpa bekerja. Dede meletakkan sebuah bungkusan kecil di atas meja kayu lapak. Ia membuka kainnya. Di dalamnya ada buku tulis, 3 pensil, dan beberapa kapur tulis berwarna yang sudah ia beli pagi tadi. Aku ingin memulai kelas kecil di sini, katanya. Setiap sore setelah kerja, untuk anak-anak pemulung. Mengajari mereka membaca, menghitung, menulis surat untuk masa depan. Kau mau mengawasiku? Kalau aku salah bicara, tegur aku. Kalau aku tidak sabar, hentikan aku. Aku ingin memperbaiki atap hidup orang dengan caraku. Seperti aku memperbaiki atap seng dapurmu. Pelan, tapi benar. Ujang menahan senyum yang hanya terlihat dari ujung matanya. Sari menatap buku sederhana itu. Lemah sekali rasanya hati menolak kebaikan yang sudah disiapkan. Ia melirik Ujang. Kalau kau ingin mengajar di sini, kau harus ikut aturan lapak, kata Ujang tegas. Apa aturannya, Pak Ujang? Jangan berhutang pada pujian. Jangan menekan anak yang lambat. Dan jangan lupa bahwa orang sibuk tidak selalu pintar. Dede mengangguk. Saya setuju. Hari pertama kelas kecil itu tidak menunggu besok. Mereka memulai sore itu juga. Anak-anak berkumpul, duduk di lantai, menggenggam pensil seperti memegang bulu burung yang mudah patah. Sari duduk di samping, memperhatikan. Dede menulis di papan kayu bekas. Ia mengeja nama. Ia mengeja mimpi. Ia membawa kata-kata pulang ke tempat yang jarang disinggahi kalimat. Siapa namamu? Dimas. Ceritakan satu hal yang membuatmu senang hari ini. Aku tidak dimarahi ibu karena tidak menumpahkan air. Bagus sekali. Tulislah kalimat itu. Bagaimana menulisnya? Mulailah dengan aku, lalu lanjutkan. Anak itu menunduk. Lidah dijulurkan sedikit karena serius. Di sebelahnya, Reni menyusun tutup botol menjadi bunga. Dede mengajarinya menulis kata bunga. Sari mendengarkan. Suaranya Dede bening, sabar, dan tidak pernah meninggikan nada. Kelas kecil itu seperti perahu yang bergerak perlahan di sungai keruh, tetapi tahu kemana akan menuju. Malamnya, setelah anak-anak pulang, Sari duduk memandang sisa kapur di ujung jari Dede. Ia ingin marah, tetapi luka itu sudah mulai diajak berbicara. Kau tahu, Dede, kata Sari pelan. Aku merasa seperti memiliki sehelai kain yang robek. Aku bisa membuangnya, atau menjahitnya. Aku memilih menjahit. Tapi aku tidak ingin menjahit sendiri. Aku akan duduk di sebelahmu, memegang kainnya agar tidak bergeser. Jawab Dede. Sampai benang pertama kuat, sampai benang terakhir rapi. Jahit memerlukan waktu. Aku punya waktu, Sari. Aku tidak ingin hidup lagi dengan jam yang menjerit di dinding. Sari menunduk. Kau bicara seperti orang yang telah kehilangan sesuatu yang besar. Aku kehilangan rumah di dalam diriku sendiri, ucap Dede. Di sini, aku mulai menemukannya. Hari berganti demikian. Dede bekerja di lapak, mengajar di sore hari, lalu pulang membantu Sari memasak. Ia mengganti genteng kecil yang retak, menambah rak untuk menyimpan beras, memperbaiki engsel pintu yang berderit. Ia tidak menyentuh dompet tebal.
Ia menyentuh palu, paku, dan kata maaf yang ia ulang tanpa lelah, bukan dalam bentuk kalimat, melainkan dalam bentuk kebiasaan. Kabar tentang kelas kecil di lapak menyebar ke warung, ke gang, ke rumah-rumah berdinding anyaman. Anak-anak datang bertambah. Ada yang datang karena ingin menghindar dari tugas membawa kardus. Ada yang datang karena ingin menulis nama sendiri. Ada yang datang karena ingin mendengar suara yang menyejukkan sore. Ujang mengizinkan sebagian pojok lapak menjadi perpustakaan seadanya. Dede dan Sari menulis di selembar karton. Di sana tertulis dengan spidol hitam, hurufnya tegak dan jujur. Belajar adalah bentuk paling lembut dari melawan nasib. Pada suatu hari, seorang wartawan lokal datang. Ia mendengar cerita tentang kelas gratis di lapak rongsok. Pria itu muda, antusias, membawa kamera kecil. Ia bertanya banyak. Dede menatap Sari, meminta restu tanpa kata. Sari mengangguk, namun menahan satu syarat dalam suaranya. Kalau menulis, tolong sebutkan lapak Ujang dan anak-anak. Jangan sebut namanya dulu. Wartawan itu bingung. Namanya siapa? Tak perlu, kata Dede pelan. Ini bukan cerita tentang siapa aku. Ini cerita tentang siapa mereka kelak. Wartawan itu tersenyum, mungkin heran, mungkin segan. Ia menulis, memotret, dan pergi dengan ucapan terima kasih. Malam berikutnya, ada kejutan. Perusahaan besar yang didirikan Dede mengirimkan truk. Bukan untuk memindahkan orang, melainkan untuk menurunkan meja lipat, papan tulis baru, dan beberapa buku bacaan anak. Yang datang bukan direksi, bukan humas, melainkan 3 karyawan lapangan berseragam sederhana. Mereka berdiri canggung di depan Ujang. Titipan dari atasan kami, kata salah satu. Untuk kelas sore. Siapa atasannya? Tanya Ujang tegas. Manajer operasional. Jawabnya. Tapi permintaan awalnya dari seseorang yang tidak ingin disebutkan. Sari melihat sekilas ke Dede. Dede menunduk sebentar, lalu membantu menurunkan barang. Ia tidak menyuruh orang memotret. Ia hanya mengucapkan terima kasih seperti orang yang menerima payung di musim hujan. Malam itu, setelah semua tenang, Sari dan Dede duduk di depan rumah. Ibu sudah tidur. Radio pelan memutar lagu lawas. Bulan menempel di ujung seng seperti tempelan anak-anak di buku tulis. Aku melihat berita tentangmu lagi, kata Sari. Ada yang bilang kau melarikan diri. Ada yang bilang kau menenangkan diri. Mana yang benar? Aku tidak lari, jawab Dede. Aku berhenti berlari. Aku memilih berjalan. Kalau suatu hari kau harus kembali ke perusahaanmu, apa yang akan kau lakukan pada orang-orang di lapak ini? Aku tidak akan membawa mereka ke gedung. Aku akan membawa gedung itu kembali ke mereka. Bagaimana caranya? Memotong jarak. Menghapus tengkulak yang menipu. Membuat harga transparan di lapak-lapak. Mengirim tim untuk memperbaiki timbangan. Menyediakan beasiswa kecil untuk anak yang disiplin. Membuat peta yang membuatmu tidak mudah tersesat. Sari menatapnya. Kau bicara seperti menulis di udara. Tapi aku percaya karena aku melihat cara kau memaku seng. Tidak terburu-buru. Tidak pelit paku. Dede tersenyum. Aku belajar dari atap dapurmu. Ia mengajarkanku ilmu menahan badai tanpa mengeluh. Beberapa hari kemudian, badai sungguhan datang. Hujan turun seperti orang yang panik. Angin mengamuk. Terpal lapak terbuka separuh. Ujang dan anak buahnya lari menahan tali. Dede memanjat. Sari menahan tiang. Air mengalir ke selokan kecil lalu meluap. Satu persatu karung yang belum terikat bergeser. Dalam kekacauan itu, seorang anak kecil terpeleset. Dede melompat, mengangkat anak itu, menaruhnya pada tempat kering. Semua aman, teriaknya. Sari mengikat sisa karung. Jari-jarinya gemetar tetapi cepat. Ujang berteriak memberi komando yang singkat. Mereka semua basah kuyup, tetapi tidak ada yang menyerah. Saat akhirnya hujan melemah, mereka duduk di bawah terpal, kelelahan, tertawa pelan tanpa alasan, seperti orang yang baru saja menang perang melawan sesuatu yang tidak punya bentuk. Di situ, Sari memandang Dede lama.
Ia tidak melihat lelaki kaya yang turun ke lumpur demi merasa hebat. Ia melihat lelaki yang memilih lumpur untuk mengakui kelemahannya. Luka di dalamnya seperti kain yang siap dijahit. "Dede," panggil Sari lembut. "Iya, Sari. Aku tidak bisa menjanjikan esok kita akan tertawa. Tapi aku ingin mencoba tertawa denganmu kalau esok tidak lucu." Dede menoleh. Air hujan menetes di wajahnya seperti kata yang belum dicetak. "Terima kasih," katanya. "Aku akan berhenti menyamar. Di sini, di hadapanmu, di hadapan lapak, di hadapan hatiku sendiri." Keesokan hari, Dede datang ke lapak tidak lagi dengan kepala tertunduk. Ia memperkenalkan dirinya pada semua orang. Bukan dengan daftar kekayaan, bukan dengan jabatan di belakang namanya. Ia menyebut namanya seperti orang yang menyebut doa. "Namaku Dede Rahman. Aku pernah lupa bagaimana caranya hidup di tempat yang sempit. Dan aku ingin belajar kembali di sini. Aku berjanji satu hal. Di lapak ini, aku bukan siapa-siapa selain kawan kerja yang tidak akan mengambil hakmu." Orang-orang menatap, lalu mengangguk. Tidak ada tepuk tangan. Hanya ada udara yang terasa sedikit lebih jernih. Di malam yang lembut, Sari mengeluarkan buku kecilnya. Buku yang dulu berisi satu kalimat. Ia menulis lagi. Tangannya tidak gemetar. Hari ini Dede menyebut namanya tanpa membuat orang lain merasa kecil. Ia menutup buku, lalu berbalik. Dede berdiri di ambang pintu membawa sesuatu yang dibungkus kain kecil. Ia duduk di lantai, meletakkannya di antara mereka. "Apa ini?" tanya Sari. "2 cangkir tanah liat. Aku membelinya dari perajin di kampung seberang." Katanya, cangkir yang baik bukan yang tebal atau mahal, melainkan yang sanggup membuat orang duduk lebih lama untuk berbicara. Sari tersenyum. "Kalau begitu, mari duduk lama." Mereka menuang teh, menghirup pelan. Tanah liat menyimpan hangat lebih lama. "Sari," kata Dede, suara dalam tetapi damai. "Aku ingin menjaga ibumu seperti aku menjaga radio kalian. Aku ingin menjaga langkahmu seperti aku menjaga atap dapur. Aku ingin belajar menjadi suami yang tidak memamerkan belas kasih, tetapi bekerja setiap hari agar dunia kecilmu tidak kebas." Sari menatap matanya. "Lama sekali. Kau sudah menanam benih kata yang besar. Aku menunggu akarnya. Jika akarnya kuat, maka aku akan memberi daun. Jika daunnya rindang, kita akan memberi teduh untuk anak-anak. Aku akan menanamnya di tanah yang kau pilih. Tanah itu bernama kesabaran. Aku siap." Waktu bergerak. Kelas sore semakin rapi. Perusahaan Dede mulai mengirim tim pengecekan timbangan. Ujang yang semula curiga, kini menjadi penilai pertama yang paling keras jika ada kebijakan yang tidak adil. Dede menerima semua kritiknya seperti menerima hujan. Sari kembali bekerja dengan senyum yang mulai pulih. Ibu sehat dan sering duduk di beranda, memperhatikan anak-anak masuk kelas sambil membawa buku yang belum lunas oleh pemakaian. Pada satu sore yang memerah, Dede mengajak Sari berjalan menyusuri pinggir kali. Airnya masih keruh, tapi matahari membuatnya tampak berkilau seperti kain sutra tua yang dijemur. "Aku ingin meminta sesuatu," kata Dede. "Apa itu?" "Izinkan aku melamarmu. Bukan malam ini, bukan besok. Izinkan aku melamarmu kelak. Ketika kelas sore ini tidak bergantung pada aku. Ketika atap dapurmu tidak butuh aku untuk bertahan. Ketika ibumu percaya pada kakiku sejauh ia percaya pada kakinya sendiri." Sari menatap air, lalu menatap wajah Dede. "Aku tidak membutuhkan cincin mahal. Aku tidak membutuhkan pesta. Aku butuh rumah yang setiap pintunya bisa dibuka dengan kata maaf dan ditutup dengan kata terima kasih. Itulah rumah yang ingin kubangun," kata Dede. "Batu pertamanya adalah hari ini. Bata pertamanya adalah kesabaranmu. Adukan semen pertamanya adalah kerja kita di lapak." "Kalau begitu," ucap Sari, "aku mengizinkanmu menanam hari ini di halaman hatiku. Nanti, jika pohonnya hidup, datanglah kembali membawa nama yang sama, wajah yang sama, dan niat yang sama. Aku berjanji." Malam turun seperti tirai yang dipasang oleh tangan yang pandai.
Di rumah kecil itu, dua cangkir tanah liat tetap hangat meski teh di dalamnya sudah tinggal setengah. Radio membacakan berita yang tidak membuat mereka gelisah. Di luar, bintang memupuskan sisa ragu dengan cahaya yang tidak riuh. Di ambang pintu, Dede menatap Sari. "Satu hal lagi," katanya. "Apa?" "Aku akan memindahkan kantorku. Bukan gedungnya. Caranya. Mulai besok, keputusan tentang harga dasar barang rongsok akan dibuat terbuka, dengan papan pengumuman di setiap lapak yang bekerja sama. Jika orang tidak percaya, mereka boleh datang langsung ke sini, ke lapak Ujang, dan bertanya padaku. Namaku tidak lagi sembunyi di balik kaca." Sari menghela napas perlahan. "Kau membuat bebanmu lebih berat. Aku ingin memikul beban yang selama ini kupindahkan ke pundak yang tidak kuat. Itu giliranku. Kalau begitu, istirahatlah yang cukup. Orang yang memikul beban tanpa tidur hanya membuat beban itu jatuh. Aku akan tidur, Sari, karena malam ini, aku sudah memiliki alasnya." "Alas apa?" "Kepercayaanmu, meski baru selembar." Sari tersenyum. "Selembar kertas bisa menjadi perahu jika dilipat dengan benar. Ajarkan aku melipatnya." Besok sore, setelah kelas. Malam menyempurna. Di ujung gang, lampu-lampu kecil gemetar ditiup angin. Di dalam dada mereka, sesuatu yang pelan, tenang, dan keras kepala tumbuh. Cinta yang tidak berdesak-desakan. Cinta yang tidak berteriak di tepi jalan. Cinta yang bekerja, mengikat simpul, menulis daftar belanja, menambal atap, menghitung koin, membagi roti, dan menyisakan sepotong untuk kucing. Cinta yang sederhana, tapi benar. Di buku kecilnya, Sari menulis satu kalimat lagi sebelum tidur. "Hari ini, ada 2 cangkir tanah liat yang menjaga rahasia kami. Esok, semoga ada 2 hati tanah liat yang lebih kuat daripada baja, karena dibakar oleh kerja, doa, dan maaf." Ia meniup lampu. Dede duduk bersila beberapa saat, memejamkan mata, mengulang janji dalam hati tanpa supaya-supaya yang mewah. Lalu ia berbaring. Hening menyelimuti. Malam menjaga. Di luar, kota tetap gaduh. Di sini, waktu bersikap ramah. Dan di antara semua yang sederhana itu, ada sesuatu yang telah diputuskan oleh 2 manusia yang saling menatap tanpa sombong. Mereka tidak akan melangkah cepat, tetapi mereka tidak akan berhenti. Mereka telah memilih cinta yang sederhana, tapi benar. Pagi itu, langit seolah meminjam warna dari hati yang tenang. Tidak terlalu cerah, tidak terlalu kelabu. Angin berhembus lembut membawa bau tanah basah yang tertinggal dari hujan semalam. Burung-burung kecil hinggap di kabel listrik, bernyanyi seolah tahu hari ini adalah hari yang tidak biasa. Sari berdiri di depan cermin kecil. Cermin itu sudah retak di pinggir, tapi cukup untuk memantulkan bayangan wajahnya. Ia mengenakan kebaya putih sederhana yang dipinjam dari tetangga. Jilbabnya bersih, disetrika dengan hati-hati. Tangannya gemetar sedikit saat mengancingkan ujung lengan. Ibu datang dari dapur membawa bunga melati yang baru dipetik. "Ini untukmu, Sar," katanya. Sari tersenyum. "Terima kasih, Bu." Ibu menatap anaknya lama. "Aku tidak punya banyak untuk diberikan, tapi aku bahagia. Kau menikah bukan dengan orang kaya, tapi dengan lelaki yang tahu cara bekerja dan mencintai." Sari memeluk ibunya erat. "Tanpa doa ibu, aku tidak akan sampai di sini." Sementara itu, di rumah kecil di ujung lapak, Dede duduk bersama Ujang. Ia mengenakan kemeja putih polos dan celana hitam yang disetrika seadanya. Wajahnya tampak lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. "Siap, Dede?" tanya Ujang sambil menyalakan rokok. "Siap," jawab Dede. "Tidak ada mobil mewah." Dede tersenyum. "Aku datang bukan untuk pamer. Aku datang untuk berjanji." Ujang tertawa kecil. "Bagus. Di lapak ini, janji lebih berat dari mobil." Anak-anak pemulung berlarian membawa kursi kayu, mengatur barisan karung agar bisa dijadikan pembatas. Di tengah lapak, mereka menata meja kecil dengan taplak lusuh,
Di atasnya ada seikat bunga liar yang Sari pungut kemarin di pinggir jalan. Hujan semalam membuatnya segar, seolah alam pun ikut merestui. Ketika Sari datang dengan ibunya, semua orang berhenti bekerja. Para pemulung, pengepul, anak-anak, semua berdiri di sekeliling mereka. Ujang berdiri di tengah, bertindak sebagai penghulu sekaligus saksi dunia yang sering disalahpahami. Tidak ada kamera besar, tidak ada perhiasan, tidak ada musik pesta. Hanya angin, doa, dan kejujuran yang berdiri di antara dua hati. Dede menatap Sari. Ia mengingat semua hari yang telah berlalu. Saat pertama kali Sari menolongnya dari tumpukan kardus, saat ia menyembunyikan namanya, saat ia kehilangan kepercayaan Sari, dan saat ia mendapatkannya kembali. Semua perjalanan itu kini berhenti di satu titik kecil, tapi bermakna besar, pernikahan. Ujang membuka suara. Kalian berdua tidak punya banyak saksi, tapi Tuhan mendengar. Kalian tidak punya banyak harta, tapi kalian punya waktu. Dan waktu yang diberikan untuk saling menjaga lebih berharga dari emas. Dede menarik napas dalam-dalam. Saya siap. Sari menunduk, menahan air mata. Suara Ujang tenang. Dede Rahman, dengan niat yang tulus, apakah kau menerima Sari binti Sumira sebagai istrimu? Dede menjawab mantap. Saya terima. Dengan seluruh hidup saya. Suara itu menggema di antara karung dan botol plastik, tapi terasa seperti azan pertama di pagi yang sunyi. Anak-anak bersorak kecil. Ibu menangis bahagia. Sari menunduk, lalu tersenyum. Tidak ada emas di jarinya, tapi ada cahaya di matanya. Dan cahaya itu, bagi Dede, adalah mahar paling indah di dunia. Setelah akad selesai, Ujang memotong sepotong kue sederhana yang dibawa dari warung dekat terminal. Semua orang makan bersama di bawah terpal besar. Hujan mulai turun rintik, tapi tak satu pun orang berlindung. Mereka biarkan hujan jatuh ke wajah mereka seperti berkah yang turun tanpa diminta. Dede memandang Sari di bawah hujan. Aku tidak pernah membayangkan menikah di tempat sampah. Sari tertawa kecil. Tapi dari sini, semuanya akan bersih, Dede. Karena kita berjanji untuk menjaga. Ya, kata Dede. Aku berjanji menjaga setiap hujan yang turun, agar tak ada lagi yang kedinginan di bawah atap yang bocor. Hari-hari setelah itu berjalan seperti doa yang diamalkan. Dede tidak berhenti bekerja. Ia membangun sekolah kecil di dekat lapak, menamainya Sekolah Cahaya Sore. Ia mengajak rekan-rekannya dari perusahaan untuk membantu tanpa menyebut nama besar. Tidak ada plakat, tidak ada upacara peresmian. Hanya papan kayu yang ditulis tangan oleh anak-anak. Tempat kami belajar agar hidup tidak lagi gelap. Sari mengajar membaca. Dede mengajar berhitung. Ujang menjaga agar semuanya tetap sederhana. Ibu duduk setiap sore di kursi bambu, mengawasi dari jauh dengan senyum yang menua dengan indah. Suatu senja, Dede berdiri di depan kelas yang kini berdinding batako hasil gotong royong. Ia menatap papan tulis yang penuh coretan anak-anak. Di sana, di sudut atas, Sari menulis sebuah kalimat dengan spidol biru. Kekayaan sejati bukan tentang apa yang kita punya, tapi siapa yang membuat kita ingin memberi. Dede membaca pelan. Ia tahu kalimat itu milik Sari, tapi maknanya kini milik mereka berdua. Ia menoleh ke arah istrinya yang sedang membantu anak-anak menulis nama. Sari tertawa. Wajahnya dipantulkan oleh cahaya senja yang hangat. Terima kasih, Sari, katanya lirih. Sari menoleh. Untuk apa? Untuk menemukan aku di antara sampah. Beberapa tahun kemudian, sekolah itu tumbuh menjadi tempat belajar puluhan anak. Lapak Ujang berubah jadi pusat daur ulang yang dikelola bersama masyarakat. Dede tetap datang setiap pagi, mengenakan baju lusuh seperti dulu, meski kini di tangannya ada ponsel yang terus berdering dari kantor. Ia menolak kembali ke kursi direksi, tapi ia tahu dunia di luar sana masih butuh kebaikan yang tumbuh dari tempat seperti ini. Sari tetap sederhana. Ia masih menanak nasi di kompor minyak, masih menyapu halaman, masih menulis catatan kecil di buku lusuh yang kini hampir penuh. Setiap halaman adalah perjalanan, bukan laporan. Ia menulis tentang hujan,
Tentang anak-anak yang kini bisa membaca surat. Tentang Dede yang tak pernah lupa menyalakan lampu meski listrik sering padam. Suatu malam, setelah semua tertidur, Dede duduk di beranda. Ia memandangi langit yang mulai gelap tanpa bintang. Di sampingnya, Sari datang membawa 2 cangkir tanah liat. Cangkir yang sama seperti dulu, kini sedikit retak tapi masih setia menampung hangat. "Dede," kata Sari. "Kau ingat dulu kau bilang ingin membangun rumah yang pintunya bisa dibuka dengan maaf dan ditutup dengan terima kasih." Dede menatap cangkir di tangannya. "Aku ingat. Kurasa rumah itu sudah berdiri." "Ya," kata Dede lembut. "Dan aku ingin tinggal di dalamnya sampai waktu berhenti." Mereka diam. Hujan turun pelan, menyentuh atap seng yang pernah mereka perbaiki bersama. Di bawah cahaya redup, 2 bayangan menyatu di dinding. Bukan bayangan orang kaya dan gadis pemulung, tapi bayangan 2 manusia yang memilih percaya pada hal yang sederhana, kerja, doa, dan cinta. Pagi berikutnya, anak-anak menempelkan gambar di dinding sekolah. Di tengah-tengahnya, ada gambar sederhana, 2 orang duduk di bawah hujan, di antara karung dan botol plastik, saling tersenyum. Di bawah gambar itu, mereka menulis dengan huruf besar dan goyah. "Di tempat sampah kami belajar bahwa cinta bisa membuat dunia bersih." Dan begitulah, kisah Dede dan Sari tidak berakhir dengan kemewahan. Ia berakhir di tempat yang sama di mana semuanya bermula, di tepi tempat sampah, tapi kini dengan udara yang lebih ringan, langit yang lebih jernih, dan kehidupan yang lebih berarti. Mereka tidak menjadi legenda, tidak menjadi berita besar. Tapi mereka menjadi bukti kecil bahwa cinta yang lahir dari kejujuran bisa mengubah sesuatu yang kotor menjadi rumah yang suci. Sari menulis kalimat terakhir di buku kecilnya malam itu. "Kami tidak pernah punya istana. Tapi kami punya dunia kecil yang bersih karena cinta yang bekerja." Ia menutup buku itu, meniup lampu, dan malam pun memeluk keduanya dalam damai. Di luar, suara botol jatuh terdengar pelan, seperti doa yang dijawab dengan keheningan.